You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, kali ini akan kita lanjutkan ya pembahasan di bab 2 tentang kecepatan dan debit ya, tepatnya di latihan 4. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa baik sebelum belajar maupun mengerjakan soal agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta ketelitian. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita di latihan 4. Latihan 4 di bab 2 di sini untuk soal nomor 1 sampai 5 sekali lagi udah kita bahas ya di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Kemudian kita ke halaman 40 ya, lanjutan dari soal sebelumnya, yaitu akan kita bahas soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 ya. Kita mulai dari soal nomor 6. Jarak kota A ke kota B adalah 156 km. Bayu naik bus dari kota A pukul 6.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pukul berapakah Bayu tiba di kota B? Oke, adik-adik sekalian. Jadi di sini diketahui jarak, kemudian kecepatan ya, kecepatan rata-rata sama waktu berangkat. Nah, maka karena ditanyakan waktu tiba, maka kita hitung dulu waktu yang dibutuhkan berapa menit ya, atau berapa jam lah. Yang adik-adik sekalian perlu ingat sekali lagi ya, rumus untuk mencari jarak, kecepatan dan waktu ya, yaitu pakai Joko Wow ya, atau JKW ya, jarak, kecepatan, waktu. Ini saya ingatkan kembali di sini ya. Jadi untuk menentukan kecepatan ya, jarak, kecepatan dan waktu kita buat segitiga, yang atas itu jarak, bawahnya kecepatan sama waktu. Kalau sejajar ini dikalikan, atas bawah itu dibagi ya. Jadi tak henti-hentinya saya ingatkan terus ya adik-adik sekalian ya. Ini kalau mencari jarak maka J-nya kita tutup, K sama W karena sejajar berarti dikalikan ya, kecepatan dikalikan waktu. Karena ini kita mencari waktu, maka W-nya yang kita tutup ada J sama K ya. Berarti jarak dibagi kecepatan. Itu adik-adik sekalian. Nah, sekarang untuk yang nomor 6 berarti di sini diketahui jarak kota A ke kota B 156 km. Bayu naik bus dari kota A pukul 6.15. Kecepatan rata-rata bus tadi adalah 60 km per jam. Ditanya, pukul berapa Bayu tiba di kota B? Oke ya, untuk mencari waktu tadi adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya tadi 156 ya. Kecepatannya 60 ya. 156 dibagi 60 hasilnya itu adalah 2,6 jam. Ini adik-adik bisa hitung dengan porogapit ya adik-adik sekalian ya. Dapatnya 2,6 lah. 2,6 jam ya, 0,6 jam itu kita ubah ke dalam satuan menit ya. Jadinya 2 jam 36 menit. Nah, cara mengubahnya gimana? 0,6 jam itu kok bisa jadi 36 menit? Caranya 0,6 dibagi dengan 60 ya. 0,6 dibagi dengan 60 ya. Jadi gini. Kalau adik-adik semua masih bingung cara menghitungnya, ini 2,6. 2-nya berarti 2 jam ya, 0,6 berarti 0,6 dibagi dengan 60. Nah, ini kan susah adik-adik sekalian. Nah, supaya lebih mudah gimana? 0,6 itu artinya kan 6 per 10 ya. Jadi 6 per 10 di belakang 1 angka dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 60. Nah, atau 60 per 1 gini. Nah, supaya bisa dihitung berarti ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya. 6 per 10, maaf, 6 per 10 dikalikan, ini kita balik berarti ya, 1 per 60. Oke ya. Setelah ini berarti kita sederhanakan, ini bagi 6 dapatnya 1 ya. Itu kemudian selanjutnya, maaf adik-adik sekalian ya, ini tadi salah ya, harusnya bukan dibagi tapi
kali ya, 0,6 kalikan 60 ya. Jadi 0,6 jam itu berapa menit kita kalikan, bukan dibagi, karena dari jam ya, jam ke menit itu kan lebih besar ya, lebih besar menit ya kalau diubah ke menit. Nah, jadi ini kita ganti saja ya. Oke, jadinya di sini adalah 0,6 dikalikan dengan 60. Nah, 0,6 kali 60 supaya lebih mudah berarti 6/10 dikalikan dengan 60. Gini ya dari sekalian ya. Ini dibagi 10 ya, dibagi 10 dapat 1, bagi 10 dapatnya 6. Nah, 6 kali 6 hasilnya adalah 36 ya, seperti ini ya. Jadi 0,6 dikalikan 60 ya. 0,6 itu sama dengan 6/10 dikalikan dengan 6 ya. Kita sederhanakan, bagi 10 dapat 1, bagi 10 dapat 6. 6 kali 6 36. Nah, oke. Jadi 2,6 jam sama dengan 2 jam 36 menit. Ini tadi dapatnya ya. Oke. Kemudian Bayu tiba di kota B, berarti kita menghitungnya dari bus tadi mula-mula ya. Pukul 6.15 ditambah dengan waktunya tadi, yaitu 2 jam 30 menit ya, 36 menit ya. Berarti 6 lebih 15 ditambah 2 lebih 36, hasilnya adalah 8 lebih 51. Ini tinggal ditambahkan saja kalau ini susun ke bawah ya. Jadi Bayu tiba di kota B itu pukul 8 lebih 51. Itu untuk soal nomor 6 ya. Sekali lagi harus lebih teliti dan hati-hati adik sekalian ya. Ini tadi saya ada kekurangan ya, saya mohon maaf. Selanjutnya kita ke nomor 7 ya. Nomor 7 di sini. Paman Adi naik sepeda motor dari rumahnya menuju ke kebun binatang. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dinaikinya adalah 60 km per jam. Jika Paman Adi tiba dalam waktu 45 menit, berapa kilometer jarak dari rumah Paman Adi ke kebun binatang? Oke, untuk nomor 7 di sini udah saya tuliskan ya. Jadi diketahui kecepatannya tadi 60 km per jam. Kemudian waktunya 45 menit karena ini ada jam. Nah, ditanyakan juga nanti jaraknya dalam kilometer, maka ini kita ubah ke dalam jam ya, 45 menit. Nah, ini kalau dari menit ke jam itu kita bagi 60 ya, tapi kalau dari jam ke menit kita kalikan dengan 60 ya. Itu jangan sampai salah adik-adik sekalian ya. Oke, karena ini kita ubah ke jam berarti kita bagi dengan 60 ya. 45 dibagi 60. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 15 ya. 60 bagi 15 dapatnya 4. 45 bagi 15 dapatnya adalah 3 ya. Jadi 3/4 jam. 45 menit itu 3/4 jam ya. Ditanya berapa kilometer jarak rumah Paman Adi ke kebun binatang ya. Jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatannya tadi berapa? 60 ya. 60 dikalikan dengan waktunya 3/4 jam. Nah, ini bisa kita coret ya dari sekalian. Bagi 4 dapat 1, 60 bagi 4 dapatnya 15. 15 kali 3 hasilnya adalah 45 ya. Jadi jarak rumah Paman Adi ke kebun binatang adalah 45 km. Itu untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nabila menempuh perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek selama 2/4 jam. Jika Nabila naik mobil yang dikendarai ayah dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek? Oke, untuk nomor 8 ya. Jadi diketahui perjalanan Nabila ke rumah nenek ya, 2/1/4 jam ya. Kalau kita ubah dalam pecahan biasa berarti 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9 ya, 9/4 jam. Nah, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah 60 km per jam. Ditanyakan berapa jarak rumah Nabila ke rumah nenek ya. Jarak berarti rumusnya kecepatan dikalikan dengan waktu ya. Kecepatannya tadi adalah 60, waktunya 9/4. Kita sederhanakan, bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapatnya 15. 15 kali 9 hasilnya adalah 135 ya. Jadi jarak rumah Nabila ke rumah nenek 135 km. Lanjut kita ke soal nomor 9. Jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi ke kantor menggunakan sepeda motor. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba di kantor dalam waktu 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Oke. Untuk yang nomor 9 ya, jadi diketahui tadi
Jarak rumah Bibi Dewi ke kantor 15 km. Waktu untuk tiba agar tidak terlambat 20 menit ya. 20 menit itu kita ubah ke dalam jam, dari menit ke jam ya. Berarti kita bagi, ingat ya, menit ke jam dibagi, kalau jam ke menit dikali ya. Ini berarti dibagi dengan 60 ya. Ini kita sederhanakan ya. Bagi 20 dapat 1, bagi 20 dapatnya 3 atau sepertiga jam kalau dalam satuan jam. Nah, berapa kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai? Nah, oke, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 15 dibagi waktunya 1/3. 15 bagi 1/3. Nah, kita ubah ke dalam bentuk perkalian, jadi kita balik ya, 15 kali 3/1 sama dengan 45 ya. 15 kali 3 45. Jadi kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi adalah 45 km per jam. Lanjut ke soal nomor 10. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus berangkat pukul 9 dan menempuh jarak 175 km. Jika di tengah perjalanan bus sempat beristirahat selama 30 menit, pukul berapa bus tiba di kota B? Oke ya, untuk nomor 10. Di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Tetap harus teliti dan hati-hati ya. Kecepatan bus tadi 70 km per jam, jarak tempuhnya 175. Nah, berangkat pukul 9, istirahat 30 menit. Ditanyakan pukul berapa bus tiba di kota B. Nah, untuk mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. 175 dibagi 70, hasilnya adalah 2,5 jam. Setengah jam itu 30 menit ya. Atau bisa dihitung dari jam ke menit dikali ya, ingat ya. Berarti 0,5 dikalikan dengan 60. Ya, atau setengah dikalikan 60 ya, sama aja hasilnya 30 ya. Oke, maka total waktu ya itu berarti sama dengan waktu perjalanan ditambah istirahat. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sampai tadi berarti totalnya waktu perjalanan ditambah karena ada istirahatnya, berarti tambah istirahat ya. Waktu perjalanannya tadi 2 jam 30 menit ditambah istirahatnya 30 menit ya. 30 menit tambah 30 menit berarti 1 jam ya. Total waktunya berarti 3 jam. Bus tiba di kota B berarti jam berangkat ditambah dengan total waktu tadi untuk perjalanan dan istirahat ya. Berarti jam 9 ditambah dengan 3 jam. Hasilnya itu 12. Jadi bus tiba di kota B pukul 12. Itu ya adik-adik sekalian ya, untuk latihan 4 berarti nomor 1 sampai 10 udah selesai kita bahas. Untuk soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan ataupun kekurangan ya. Tetap harus teliti dan hati-hati adik sekalian ya. Bisa dicek lagi atau dihitung lagi. Tentunya kami berharap memberikan hasil yang terbaik ya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.